Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Agustina. Saya dari kelas 4 TGSD. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Fitriana dari kelas A4 PGSD. Saya Irfan Lutfi Maula Yusuf dengan NIM 22060279. Baik moderator, terima kasih banyak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sally Marcelani dengan NIM 22060343. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Solihin. Saya dari kelas A4 PGSD. Selanjutnya, pokok bahasan dari materi ini adalah memahami arti Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan. Juga menunjukkan perbedaan antara arti Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan. Ada pula fakta tentang Indonesia, diantaranya negara terluas ketujuh di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia, garis pantai terpanjang kedua di dunia, penghasil kelapa terbesar di dunia, dan negara terpadat keempat di dunia. Selanjutnya, negara Indonesia sebagai negara maritim yang akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan Lutfi. Indonesia sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim itu? Negara maritim adalah julukan untuk negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Anda pasti tahu ya, sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara maritim. Tapi apakah benar? Sudah memahami apa itu negara maritim? Pengertian negara maritim. Secara sederhana, negara maritim diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih besar daripada daratan, sebagian bagian dari wilayahnya. Suatu negara dikatakan sebagai negara maritim apabila memiliki garis pantai yang panjang. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa negara maritim di dunia. Contoh negara maritim antara lain adalah Kanada, Indonesia, Papua Nugini, Jepang, Selandia Baru, dan masih banyak lagi. Negara-negara tersebut memiliki garis pantai yang panjang, serta wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Dilihat dari panjang garis pantainya, Indonesia menduduki peringkat kedua, setelah Kanada, yang memiliki garis pantai mencapai 202.800 km. Kanada tercatat sebagai pemilik garis pantai terpanjang di dunia. Kemudian, Indonesia berada di peringkat kedua dengan garis pantai sepanjang 54.716 km. Kemaritiman Indonesia dilihat dari penampakan geografisnya. Indonesia memiliki luas lautan 2/3 lebih besar daripada daratan. Bentang alaminya yang berupa kepulauan juga berpengaruh pada kondisi kemaritimannya, sehingga menduduki peringkat kedua negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Kemaritiman Indonesia juga didukung dengan kepastian batas wilayah kedaulatan negara berupa perairan yang berbatasan dengan 10 negara. Secara hukum, Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan sekaligus maritim. Terdapat pada United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut UNCLOS. Pasal 46 sampai 47 ayat 1. Sehingga secara kondisi geografis, politik, ekonomi, dan sejarah dunia, Indonesia telah memenuhi syarat menjadi negara maritim. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara maritim. Seperti yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya, negara maritim adalah sebutan bagi suatu negara yang berada di kawasan laut teramat luas. Untuk ciri-cirinya, poin pertama yaitu negara maritim memiliki wilayah perairan atau laut yang lebih luas, sekitar 2/3 dari wilayah daratan. Untuk poin yang kedua yaitu memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut. Untuk poin yang ketiga yaitu memiliki sumber daya laut sangat besar, baik sumber daya alam, mineral, energi, dan lainnya.
Untuk poin yang keempat yaitu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan atau profesi lainnya yang berhubungan dengan kelautan. Kenapa sih bisa menjadi profesi yang seperti itu? Karena kita balik lagi ke poin pertama, yaitu negara maritim adalah negara yang wilayahnya, perairannya lebih luas. Contoh kekayaan Indonesia. Yang pertama, terumbu karang. Terumbu karang Indonesia termasuk yang terindah di dunia. Yang kedua, ikan laut dan lobster. Kekayaan laut Indonesia patut dijaga agar tidak dicuri negara lain. Yang ketiga, wisata laut. Potensi wisata laut dengan keindahan dasar laut Indonesia. Yang keempat, rumput laut. Budidaya rumput laut di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Yang kelima, gas bumi dan minyak bumi. Banyak lokasi penambangan yang belum tereksplorasi. Yang keenam, peninggalan sejarah. Benda-benda bersejarah seperti artefak, keramik, dan benda kuno. Contohnya, Underwater Buddha Temple yang berada di Nusa Penida, Bali. Kekayaan laut Indonesia sebagai negara maritim perlu dijaga dan dilestarikan oleh semua warga negara Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris yang akan dijelaskan oleh Rizky Putra. Di sini akan mempresentasikan materi tentang Indonesia sebagai negara agraris. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang sangat subur. Banyak hasil pertanian dan perkebunan Indonesia antara lain padi, jagung, kelapa sawit, cengkih, tembakau, teh, karet, dan tebu. Hasil pertanian dan perkebunan Indonesia sangat diminati di luar negeri. Banyak produk pertanian diekspor secara rutin dalam jumlah yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, dan berbagai rempah-rempah merupakan contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Pengertian negara agraris. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mampu menghasilkan produk pertanian hingga 14,43% sampai 15% dari nilai seluruh produk domestik bruto atau PDM. Untuk itu, sektor agrikultur yang berada di Indonesia menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi. Bahasan yang selanjutnya yaitu agrikultur di Indonesia. Contohnya, pertanian atau tanaman pangan, kehutanan, peternakan atau perikanan, dan perkebunan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu 45% penduduk Indonesia. 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Tersedia lahan seluas 31 juta ha yang telah siap ditanam. Lahan tersebut banyak terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Pertanian di Indonesia banyak menghasilkan barang komoditas seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan singkong. Perkebunan Indonesia juga berkembang sangat pesat. Hasil tanamannya antara lain karet kelapa sawit, ke tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Terima kasih. Ciri-ciri negara agraris. Poin pertama, menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian. Negara-negara agraris mampu menghasilkan bermacam-macam jenis hasil bumi dengan jumlah yang sangat besar. Hasil panen yang berlimpah ini membuat negara agraris mampu melakukan pengiriman produk pertanian ke berbagai negara. Poin kedua yaitu lahan yang luas dan subur. Keduanya akan mempengaruhi hasil pertanian yang ditanam. Lahan yang luas dengan kualitas tanah yang buruk akan sulit dijadikan sebagai media tanam. Oleh karena itu, ciri-ciri negara agraris adalah memiliki lahan yang luas dan subur untuk mendukung jalannya roda pertanian. Untuk poin ketiga, persediaan air berlimpah. Negara agraris tidak perlu khawatir karena persediaan air bersih di negara ini sangat melimpah, misalnya dari sungai,
danau, atau dari air hujan. Untuk poin keempat, merupakan negara pengekspor komoditas hasil pertanian. Negara agraris merupakan pengekspor komoditas pertanian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dunia. Misalnya, negara India merupakan negara agraris pengekspor beras terbesar di dunia. Untuk poin kelima yaitu memiliki ketahanan pangan. Negara agraris merupakan negara penghasil bahan pangan dalam jumlah besar, seperti beras, jagung, kopi, teh, kakao, sayuran, buah-buahan, ikan, dan juga daging dari subsektor perikanan dan peternakan. Selanjutnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang akan dijelaskan oleh Deka Fitri. Pengertian negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu pulau yang wilayahnya terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Bisa disebut negara kepulauan? Jawabannya, karena Indonesia adalah negara yang memiliki perairan yang luas, hampir dari 2 atau 3 wilayah merupakan lautan antar pulau satu dengan pulau lain. Yang lain disatukan oleh laut. Selain itu, Indonesia memiliki potensi laut terkaya di dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu dan lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dunia ini terdiri dari 248 negara, diantaranya 45 negara yang digolongkan sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan memiliki kawasan laut yang sangat luas secara geografis, dikelilingi oleh perairan dan lautan. Kebanyakan penduduk bekerja sebagai nelayan, mempunyai kekayaan alam dan laut yang besar. Indonesia. Ciri-ciri negara kepulauan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan kenapa negara kepulauan ini bisa terbentuk. Mereka dapat timbul atau berasal dari pergerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, patah, sehingga berbentuk tinggi, rendah, atau relatif pada permukaan bumi. Bisa juga karena erosi dan pengendapan. Selanjutnya untuk ciri yang pertama, negara ini adalah jajaran pulau yang terletak di laut dengan jarak yang relatif pendek satu sama lain. Poin kedua, pada zaman dahulu, kata Nusantara digunakan untuk menyebut Laut Aegea. Yang ketiga, pulau-pulaunya yang membentuk kepulauan memiliki asal geologis yang sama. Untuk poin yang keempat, negara ini dicirikan oleh suhu tinggi dan angin pasat yang bertiup dari timur laut. Untuk yang kelima, musim hujannya biasanya dimulai dari bulan Mei dan berlangsung hingga bulan Desember. Untuk poin yang keenam, negara kepulauan juga mencatat sekitar 80% dari curah hujan tahunan. Untuk yang ketujuh yaitu karena lokasi geografis kepulauan ini dapat dipengaruhi oleh badai. Untuk yang kedelapan yaitu negara kepulauan yang terdapat di bumi tropis dijadikan tujuan untuk wisata karena pantainya yang eksotis dan kecil serta indah. Indonesia, negara kepulauan, total luas Indonesia yaitu mencapai 5.1.930.250 km kuadrat mencakup daratan dan lautan. Jumlah pulau Indonesia mencapai 17.508 pulau. Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Batas laut mencapai 12 mil atau laut dan zona. Pulau-pulau di Indonesia menjadi 3 gugus yaitu Besar Kepulauan, Sunda Besar, Maluku, dan Papua. Sunda Kecil, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Sunda Besar yaitu Bali, Lombok, Sumba, Nusa Tenggara, dan Sumbawa. Maluku dan Papua. Pulau Baru, Ambon, Kepulauan Kai, Aru, Halmahera, Ternate, dan Tidore, dan Papua. Jadi kesimpulannya yaitu negara maritim adalah negara yang berada di kawasan laut yang luas.
Kawasan Indonesia terdiri dari 2 atau 3 lautan. Hal ini tentu menjadikan Indonesia disebut dengan negara maritim. Sedangkan agraris adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan bidang pertanian. Ekonomi Indonesia saat ini bertumpu pada sektor pertanian. Hal ini menjadikannya disebut sebagai negara agraris. Selanjutnya, Indonesia memiliki kondisi geografis unik di antara negara lain di kawasan Asia Tenggara. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia disebut juga negara kepulauan karena terdiri dari 17.000 pulau. Maka dari itu, Indonesia disebut dengan negara maritim, agraris, dan kepulauan. Dengan ini, Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, yang membuat penduduk Indonesia harusnya bangga. Sekian penjelasan materi tentang negara Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan kepulauan dari kelompok 4. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.